pada awalnya Jurnal Tapi Mahakam itu sebenarnya adalah sebuah perjalanan pribadi saya di tahun 2017. Saya berkesempatan untuk mendatangi daerah Mahakam Tengah, yaitu di daerah Kota Bangun dan Desa Pelak. Di situ saya melihat banyak hal-hal menarik ya, khususnya aktivitas warganya di sana, dan yang paling menarik perhatian saya adalah adanya mamalia pesut. Dalam catatan beberapa penelitian, jumlah pesut mengalami penurunan drastis hingga saat ini tercatat mungkin kurang lebih 87 individu, dan itu menyebabkan saya menjadi tergerak hati untuk sedikit menceritakan gitu tentang bagaimana hal ini bisa terjadi dan bagaimana seharusnya kita bersikap gitu. Nah, Jurnal Tapi Mahakam adalah bentuk kegelisahan itu. Kondisi daerah Mahakam Tengah, khususnya Desa Semayang, Danau Semayang, Danau Melintang, dalam skup ini saya coba ceritakan dari sudut pandang saya selaku bukan orang setempat gitu ya. Saya orang Samarinda yang mencoba memotret kehidupan sehari-hari, sosial dan kebudayaan yang ada di daerah Mahakam Tengah, dan itu ternyata menjadi sebuah keasikan tersendiri bagi saya. Dan sudah menjadi kebiasaan saya, biasanya kalau ada yang membuat hati saya tergerak, saya akan langsung coba untuk abadikan dalam bentuk coret-coretan gitu. Nah, khususnya untuk proyek ini saya coba jadikan dia menjadi sebuah catatan ilustrasi. Dan catatan ilustrasi tersebut ternyata terkumpul sampai tahun 2019, udah lumayan banyak, sekitar kurang lebih 80 halaman. Kemudian saya perbaiki kembali, saya retouch kembali, dan mendapatkan garis besar bentuknya itu di sekitar 2020 awal. Dan kemudian saya lanjutkan kembali dengan ilustrasi yang lebih baik, dengan garapan yang lebih baik, sehingga tahun 2020 akhir saya menemukan formulanya dan membuat satu cerita utuh tentang daerah Mahakam Tengah tersebut. Proyek ini kemudian saya akan berikan judul Jurnal Tapi Mahakam, karena memang saya tidak fokus pada satu daerah Mahakam saja, saya hanya berkutat pada daerah Mahakam Tengah. Di Mahakam Tengah itu juga fokusnya saya hanya ambil di daerah Kota Bangun dan sekitarnya. Besar harapan saya nanti ke depan bisa menjalar ke daerah Mahakam yang lain. Oleh karenanya, Jurnal Tapi Mahakam ini masih berupa proyek Jurnal Tapi Mahakam 1. Nanti kemudian akan menyusul jurnal yang lain. Seperti yang saya jelaskan tadi, sekitar 2020 saya melakukan produksi yang lebih intens untuk proyek ini. Kemudian kita mulai kembali lewat saya mulai dengan storyboard sederhana, dan selanjutnya saya urai kembali dalam bentuk sketsa-sketsa per halaman. Dan di sketsa per halaman itulah kemudian saya breakdown ceritanya menjadi lebih banyak lagi. Ternyata di setiap bab bisa bertambah gitu. Dan kemudian setelah melakukan beberapa sketsa, akhirnya selesai di sketsa halaman 85 atau 87, saya lupa. Nah, disitulah saya coba memberi batasan bahwa sebaiknya tidak perlu berpanjang-panjang dulu. Bagaimanapun juga ini hanya proyek permulaan, kemungkinan akan berlanjut kembali. Proses selanjutnya setelah sketsa adalah proses lining. Proses lining saya lakukan secara digital di aplikasi komputer, dan selanjutnya proses pewarnaan. Nah, ini yang paling krusial. Pada saat melakukan proses pewarnaan, saya alhamdulillah dibantu oleh rekan saya bernama Hilvan, dan kurang lebih 4 bulan proses tersebut selesai. Selanjutnya adalah proses pemberian teks dan finishing akhir untuk dimasukkan ke dalam sebuah template buku. Tantangan yang pertama tuh kayaknya mempelajari style baru. Ada itu nama artisnya itu Mateusz Urbanovic. Itu gambarnya bagus banget sih, tapi saya mengalami banyak masalah waktu mau mempelajari gambarnya itu, dan akhirnya malah kualitasnya jadi turun dan malah jadi gambar yang sangat berbeda dari stylenya dia sendiri.
Kemudian yang kedua, mempertahankan kualitas artworknya itu sendiri sih. Kadang ada artwork yang lebih bagus daripada artwork sebelumnya gitu, jadi saya harus nge-refine artwork yang sebelumnya lagi. Kayaknya itu. Untuk harapan kedepannya, saya pengen seri buku ini terus berlanjut. Dan kalau bisa nggak cuma di Provinsi Kalimantan Timur saja, bisa ke luar juga. Dan bahkan mungkin bisa nggak sebatas di Kalimantan lagi, tapi seluruh Indonesia bisa dicari-cari juga. Ya. Project ini harapan saya ke depan bisa menjadi trigger ya untuk para cergamis gitu, saya sebutnya cergam, untuk lebih banyak mengulik isu-isu yang tampaknya kritis gitu ya, atau tampaknya sangat penting bagi kehidupan kita lah. Saya mengambil isu-isu lingkungan ini karena memang tampaknya tidak terlalu banyak teman-teman cergamis yang mau mengulik cerita tentang lingkungan. Makanya daripada itu saya coba untuk ambil ceruk itu, karena bagaimanapun juga tema ini adalah tema yang seharusnya penting bagi kita. Besar harapan saya juga bahwa ke depan nanti Jurnal Tepi Mahakam dapat merembet ke daerah lain, sehingga dia bisa bukan hanya berpetualang di daerah tepian Mahakam Tengah saja ya, tapi dia bisa bereksplorasi sampai ke daerah-daerah yang lebih dalam, misalnya Kutai Barat, Kutai Timur, ke area daerah Pasir, Tanah Grogot gitu, atau sampai bahkan ke daerah Berau atau Tanjung Redep gitu. Jadi semua potensi daerah Kalimantan Timur dicatat dengan banal, dicatat dengan frugal gitu ya. Bagaimana dari sudut pandang orang awam potensi lingkungan dan budaya serta potensi-potensi alam yang ada di Kalimantan Timur. Semoga Jurnal Tepi Mahakam bisa menjadi titik bagi saya sendiri untuk lebih menghargai alam, lebih menghargai masyarakat, lebih menghargai budaya yang ada di Kalimantan Timur, sebab kalau bukan kita yang menjaga, bukan kita yang memulai, lantas siapa lagi? Terima kasih.